Wanita ini bernama Ana. Usianya kurang lebih 30 tahunan dan bekerja pada orang kaya yang tinggal di Spanyol. Ana masih dalam masa percobaan. Jika selama 3 bulan ini kerjanya bagus, mungkin ia akan diangkat menjadi pembantu rumah tangga secara permanen dan gajinya akan diberikan secara utuh. Di sana Ana tinggal bersama majikannya yang merupakan satu keluarga utuh. Sang suami bernama Pedro dan istrinya adalah Andrea. Mereka memiliki 2 orang anak, yaitu Jacobo dan Claudia. Seperti kebanyakan pembantu rumah tangga pada umumnya, pagi-pagi Ana sudah bekerja membersihkan halaman dan menyiapkan sarapan untuk majikannya. Kala itu ia menemukan seekor kucing liar dan memberinya makan. Namun Pedro tidak suka akan hal itu. Ia menganggap kalau kucing adalah hama. Pedro tidak ingin melihat Ana bermain dengan kucing di halaman rumahnya. Suatu malam, mereka kedatangan tamu satu keluarga beserta pembantunya. Dengan dibantu asisten rumah tangga keluarga itu, Ana sukses menyiapkan makan malam. Nama asisten rumah tangga itu adalah Gisela. Momen itu menjadi awal pertemanan antara Ana dengan Gisela. Gisela ini ingin sekali menjadi orang kaya seperti mereka-mereka. Punya uang banyak, pembantu, dan hanya tinggal suruh-suruh saja. Selain membantu perekonomian keluarganya, Ana juga membantu mencarikan biaya kuliah adik perempuannya. Ia mendapat kabar kalau adiknya itu telah diterima di perguruan tinggi pilihannya. Ana tentu ikut bahagia. Suatu ketika saat Ana membersihkan kamar Jacobo, ia menemukan potongan kertas berisikan kode. Melihat ekspresi tidak senang dari Jacobo, Ana pun berdalih kalau ia tidak melakukan apapun pada lembaran itu. Ketika majikannya tidak ada di rumah, Ana seringkali didatangi oleh Gisela. Maksudnya hanya sekedar berkunjung. Suatu hari Gisela ingin mengajak Ana jalan-jalan dan ketemuan dengan para pembantu lainnya. Semenjak berteman dengan Gisela, Ana jadi liar. Ia mencari kenalan di aplikasi kencan gara-gara hasutan wanita itu. Namun Ana sadar mana ada yang mau dengan pembantu. Cuando llegue lo miro. Ayer sin vergüenza. Habis jalan-jalan, Ana pun pulang dan bersikap seolah berada di rumahnya sendiri, makan makanan di kulkas dan minum kepunyaan majikannya. Tapi ketika majikannya kembali, ia pun buru-buru kabur dari sana. Kenakalan Ana makin hari makin menjadi-jadi. Bersama Gisela, ia pergi ke pesta dan bersenang-senang. Meski begitu, Ana tidak mau diajak bermesraan dengan pria yang ada di sana. Ia masih sok jual mahal. Gara-gara pesta kemarin malam, Ana menjadi linglung dan bangun kesiangan. Itu membuat Andrea kesal karena seharusnya Ana bangun lebih awal dari majikannya. Suatu hari ketika sang majikan akan pergi keluar kota selama beberapa hari, Ana diberi gaji lebih awal dari biasanya. Wanita itu sontak merasa terbebas karena beberapa hari ke depan majikannya tidak ada di rumah. Kondisi tersebut ternyata juga menguntungkan bagi Jacobo dan Claudia yang ditinggal orang tuanya. Sementara Jacobo bermain sepuasnya dengan mainan-mainannya, Claudia asik bermesraan dengan pacarnya di kolam renang. Suatu ketika saat Ana sedang beres-beres, ia menemukan HP Claudia. Bukannya dikembalikan, Ana malah mengambilnya dan mencari-cari pria di aplikasi kencan menggunakan akun anak majikannya itu. Saat Claudia mencari HP-nya, Ana berpura-pura tidak tahu. No, ni idea. Suatu malam, ketika Jacobo dan Claudia tidak ada di rumah, Ana yang lagi sendirian mulai beraksi.
Ternyata ia memanggil seorang pria dari aplikasi kencannya Claudia. Meski awalnya kaget wanita yang ditemuinya ternyata bukan Claudia, pria itu akhirnya tetap bermesraan dengan Anna. Keesokan paginya, Jacobo ternyata tahu apa yang dikerjakan Anna kemarin malam. Dompetnya saat itu tertinggal dan melihat Anna sedang bermesraan di kolam renang. Jacobo pun mengancam Anna akan memberitahukan ini pada ibunya, kecuali Anna bersedia melayani hasratnya beserta teman-temannya. Tentu saja wanita itu menolak dan langsung kabur ke kamar. Anna yang kesal lalu menendang meja dan melihat ada potongan kertas berisi kode yang keluar dari buku yang dipinjamnya dari Jacobo. Ternyata lembaran itu adalah setengah bagian dari potongan kertas yang ada di kamarnya Jacobo tempo hari. Mungkin jika Anna bisa mendapatkan potongan yang satunya lagi, ia bisa memasukkan kode itu ke dalam akun kriptonya supaya bisa mendapatkan uang. Tapi hal itu nampaknya akan sulit dilakukan, apalagi sekarang majikannya sudah pulang. Suatu hari majikan Anna akan mengadakan pertemuan dengan orang Jepang di rumah itu. Ketika Andrea sibuk dengan tamunya, Anna beraksi masuk ke dalam kamar Jacobo. This wonderful piece. Sialnya, Andrea ternyata menyadari gerak-gerik mencurigakan dari pembantunya itu. Dan pada akhirnya Anna pun ketahuan kemudian dipecat. Tapi ternyata Anna berhasil mendapatkan potongan kertas tersebut dan mendapatkan uang. Ia pun berlibur sendirian menikmati kehidupan yang baru. Film ini pun selesai.